Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin gaskan lagi. Apps 40-41. Gadis desa istri CEO arogan. Di ruang makan Stefan dan keluarganya sedang menikmati makan malam. Mereka menyendok nasi beserta lauk dan sayuran yang sudah tersaji di meja makan. Ana, gabunglah makan di sini. Stefan mengajak Ana bergabung makan malam. Beo Ana. Mama papanya menatap heran pada Stefan. Melihat keheranan dari orang tuanya, Stefan angkat bicara. Kenapa Ma? Gak masalah kan jika Ana Bikwati dan Teh Mina gabung makan malam sama kita? Ya gak masalah, cuma aneh saja denganmu. Gak biasanya. Ucap Mama. Bosen mah cuma kita bertiga saja yang makan, sesekali pengen rame. Elaknya sembari matanya menatap Ana. Ana, ayolah makan sini saja, ajak Bikwati dan Teh Mina. Sambung Mama Ingrid. Sebenarnya mereka juga tidak masalah jika harus bergabung dengan para asisten rumah tangga mereka, bahkan mereka senang. Cuma para asisten rumah tangga mereka yang segan dan tidak mau. Gak apanya, kami makan di belakang saja. Bikwati dan yang lain sudah menunggu. Alasan Ana menolak, ia sungkan apalagi harus berdekatan dengan Stefan, yang ada ia gak selera makan karena gelisah. Ya sudah. Timpal Mama Ingrid kemudian Ana pergi menyusul pekerja lain di ruang dapur. Stefan memandangi kepergian Ana dan Mama Ingrid melihat itu. Mama Ingrid merasa aneh dengan Stefan. Katamu tadi kan bosen cuma kita bertiga kan? Makanya cepat menikah dan beri kami cucu agar rumah ini ramai oleh anak kecil. Ucap Mama sambil mengunyah makanannya. Aku kan sudah menikah Ma. Kamu sudah bercerai, maka cepat cari lagi istri. Sambung Mama. Apa kalau Stefan memilih gadis biasa tidak masalah bagi Mama dan Papa? Gadis biasa gimana? Mama Ingrid tidak paham maksudnya. Ya gadis biasa, gadis yang kehidupannya tidak setara dengan kita. Jelas Stefan. Stef, kami tidak memandang kasta dengan siapa kamu menikah nanti. Yang terpenting gadis itu gadis baik dan dari keluarga yang baik pula. Timpal Papa, dari tadi papanya hanya diam mendengar dan kali ini ia memberi masukan bagi putranya agar tidak salah memilih lagi. Dengan Stella misalnya walau mereka dari keluarga kaya tapi dia tidak menyukainya karena sifat buruk mereka. Kamu menyukai seseorang. Mama menyipitkan matanya penasaran. Namun Stefan tidak menjawab pertanyaan mamanya dan kembali mengunyah makanannya. Dret. Baru saja Stefan merebahkan tubuhnya hendak tidur, ponselnya berdering. Terdapat nama Andre yang memanggil. Dengan cepat ia mengangkat karena sudah pasti ada hal serius jika Andre menelpon di tengah malam begini. Halo Stef. Gue ada di depan rumah lo. Ada hal penting yang harus gue sampaikan. Ucap Andre langsung mematikan panggilannya sepihak. Cek. Stefan berdecak kesal dengan Andre. Ia bangkit dari ranjang empuknya kemudian keluar untuk membuka pintu. Apa yang mau lo sampaikan? Apa gak bisa nunggu besok pagi di kantor? Cecar Stefan berjalan ke ruang kerjanya. Ini tidak bisa jika ditunggu sampai besok. Andre langsung ikut masuk ke ruang kerja Stefan. Apa? Ini, ternyata berita itu Tuan Sander biangnya. Andre memberikan berkas, tentang bukti-bukti yang dilakukan Sander untuk menghancurkan Stefan. Stefan mengertakkan giginya menggeram setelah membaca berkas itu. Ternyata dia mau main-main rupanya. Gumamnya geram. Gue udah hapus semua berita tentang lo sesuai kemauan lo. Dan sekarang apa kita akan membalasnya? Tentu.
Jawab Stefan pasti. Kemudian Stefan memberikan pada Andre sebuah berkas untuk memperbaiki namanya kembali. Hancurkan dia, buat jangan ada yang membantunya. Perintah Stefan dan Andre langsung pamit pulang. Kamu salah memilih lawan Tuan Sander. Stefan mengepalkan tangannya serta tersenyum mengerikan. Seperti yang diinginkan Stefan. Pagi ini sudah muncul berita jika perceraian Stefan bukanlah karena Stefan selingkuh, melainkan Stella yang sudah berselingkuh sebelum mereka menikah, bahkan saat ini sedang mengandung dari pria lain. Warganet kembali geger oleh berita itu, foto-foto Stella dengan pria pun berseliweran di mana-mana. Bahkan hasil pemeriksaan keempat Milannya pun dipublishkan. Sial. Sander menghempaskan barang-barang kamarnya merasa marah. Orang suruhannya pun tidak bisa untuk menghapus semua berita itu. Bahkan saat ini kolega serta para investornya sudah menarik semua kerja samanya. Sial. Ini semua gara-gara anak sialan itu. Teriaknya lagi. "Pa, tenang pa." Istrinya menenangkan. Sander langsung pergi melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. La sangat berharap orang yang akan ditemuinya bisa membantunya. Sekitar 25 menit ia sudah sampai di sebuah perusahaan, yang juga cukup terkenal. La langsung menemui presidir perusahaan tersebut. "Wow, apa yang membuatmu datang di perusahaanku Tuan Sander?" Sapa Brian saat Tuan Sander datang ke ruangannya. "Anda pasti tahu maksud saya ke sini Tuan Brian, saya mau meminta bantuan Anda agar mau membantu perusahaan saya." "Kenapa saya mesti membantu Anda? Apa yang akan saya dapatkan jika membantu Anda?" "Stella? Anda akan mendapatkan Stella, bukankah kalian saling mencintai? Dan juga band satu Hamu sudah tumbuh di R4 Him Stella, kita akan menjadi keluarga." Sander berucap percaya diri. Hahaha. Brian tertawa mendengar ucapan Sander, sungguh ia tidak menyangka jika Sander memiliki sifat percaya diri tinggi. "Tuan Sander yang terhormat," ucap Brian sambil duduk di kursinya dan menaikkan kedua kakinya di meja. "Bagaimana kau yakin kalau putrimu hanya tidur denganku? Saya tidak percaya karena saat saya meniti gantuhnya dia sudah tidak bersegel, saya tidak tahu dengan siapa saja dia melakukannya." Jawabnya sambil menyunggingkan bibirnya sinis. "Kau?" Sander mengepalkan tangannya geram merasa tidak terima dengan perkataan Brian. "Anda tahu jalan keluar kan?" usir Brian secara halus. "Kau akan mendapatkan balasannya Tuan Brian." Geram Sander dan langsung pergi. Di tempat lain. "Bagaimana Steph? Kamu puas?" tanya Andre yang saat ini sedang di ruangan Stefan. La men-scroll tab-nya melihat berita yang sangat hangat pagi ini. Banyaknya hujatan dan sumpah yang netizen berikan pada Stella dan selingkuhannya. Juga banyak yang prihatin dengan duda tampan yang ada di depannya ini. Ralat. Bukan duda, ia pria beristri. Belum, gue belum puas sebelum dia benar-benar hancur. Pastikan tidak akan ada yang membantunya. Jawab Stefan tersenyum. Lo tenang saja, Andre ikut tersenyum. Apps 41. Tersebarnya berita tentang dirinya membuat Stella tidak berani untuk keluar rumah. La benar-benar malu foto-foto menjijikkannya bersebar di mana-mana, bukan hanya dengan satu pria tapi dengan beberapa pria. Dia selama ini tidak hanya dengan Brian berhubungan, melainkan dengan beberapa pria, hanya saja saat tahu ia H4 mil ia lebih memilih Brian untuk bertanggung jawab, karena ia tahu Brian sangat mencintainya dan pasti akan menerimanya. Ternyata dugaannya salah. Brian menolak dan mengusirnya. Dia benar-benar tidak tahu harus apa sekarang. Ia benar-benar menyesali perbuatannya. "Ak!" teriaknya sambil melempar bantal ke dinding.
ia juga memukul perutnya berharap J4 Nin dalam keempat kandungannya bisa gugur. Ia tidak mau jika harus melahirkan anak yang tidak jelas siapa ayahnya itu. Stella, apa yang kau lakukan? Mamanya datang melerai agar Stella tidak lagi memukul perutnya. Biarkan anak ini ma, Ma, aku gak mau anak ini lahir. Teriaknya sembari terisak. Stel, jangan lakukan hal bodoh, anak ini tidak bersalah. Mama mengingatkan sambil mem3 Stella. Mama mengelus punggung Stella agar ia tenang. Mama, Mama, teriak Sander dari luar mendekati kamar Stella. Ia terus berteriak memanggil hingga sampai di kamar Stella. Mama dan Stella menoleh melihat Papa Sander datang dengan wajah berang. Entah apa yang terjadi dengannya hingga membuat pria paruh baya itu marah. Ada apa, Pak? Mama berdiri dan menghampiri Papa Sander. La merasakan firasat tidak baik. Pasti terjadi sesuatu hingga membuat suaminya itu berang. Abis ma, kita abis. Sander terduduk di kursi sambil memijit keningnya frustasi. Maksud papa apa? Semuanya ma, papa bangkrut ma. Lirihnya tanpa menatap istrinya, ia benar-benar frustasi dengan apa yang terjadi. Perusahaan yang dengan susah payah ia bangun kini hancur seketika. Mama dan Stella shock mendengarnya seraya menutup mulutnya dengan tangan. B1 bir mereka bergetar merasa tidak percaya apa yang mereka dengar. Kamu serius Pak? Tanya Mama dengan bibir bergetar. Mam, semuanya sudah hancur, perusahaan Papa yang dengan susah payah Papa bangun hancur, ucap Papa Sander lirih kemudian matanya beralih menatap Stella, terpancar kemarahan saat melihat putrinya. Dan ini semua karena anak sialan itu. Tunjuknya geram melihat Stella. Pa, sarkas Mama. Semua karena kamu, bikin malu keluarga, kau menghancurkan semuanya. Teriak Papa menuding Stella geram. Papa hentikan. Teriak Mama melerai sang suami agar tidak berkata kasar dengan putrinya. Stella menunduk sambil menyeka air matanya. Ia sangat sakit sang papa menyalahkan dan menyudutkannya seperti itu, bukannya mendukung serta membantunya, papanya malah menyalahkannya. Emang benar ma, jika saja ia tidak liar tidak akan mungkin semua terjadi, gak akan mungkin Stefan mencampakkannya jika dia bisa menjaga dirinya. Dan perusahaanku juga tidak akan hancur. Semua ini karenanya. Sander benar-benar emosi. Sudah Pak, hentikan. Mama mencoba menghentikan namun Sander, sudah kepalang emosi hingga meluapkan semua amarahnya. Semua ini karena Mama. Jika saja Mama tidak memanjakannya dia tidak akan begitu, dia tidak akan liar seperti sekarang. Sambung Sander. Cukup Pak, cukup, Stella berteriak menutupi kedua telinganya dengan telapak tangannya. La sangat terpukul dengan ucapan sang papa. Seketika Sander dan Mama menoleh ke arah Stella. Stella bangun dan menghampiri papanya walau masih jarak jauh. Papa puas ha. Papa sudah puas mengatai dan menyumpahiku. Stella menyeka air matanya. Asal papa tahu ini semua salah papa juga Mama. Kalian berdua salah. Aku tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kalian. Apa kalian pernah menemaniku di saat aku membutuhkan kalian? Di saat aku sakit hanya ada Bibi yang mengurusku. Di saat aku pertama kali masuk sekolah Bibi yang mengantarku. Di saat aku membutuhkan pelukan dan ingin bercerita apa yang terjadi di sekolahku. Apa yang ku alami, aku ingin bercerita tentang kesedihan dan juga kebahagiaan aku. Tapi kalian tidak ada. Aku hanya mendapatkan kasih sayang itu dari Bibik. Kemana kalian? Kalian hanya memberikan uang-uang dan uang. Kalian tidak pernah memikirkan perasaanku. Hingga garis bawah, Stella menjeda ucapannya karena nafasnya tercekat.
Hingga aku mencari kehangatan dan kebahagiaan dari orang lain, aku ingin merasakan hangatnya P3 lukan ayah dan aku mencari di luar sana. Kalian yang membuatku hancur. Teriak Stella geram, ia lega bisa menumpahkan semua keluhnya kepada kedua orang tuanya. Dan satu lagi jika papa lupa, papa kan yang menyebarkan berita skandal Stefan. Jika papa tidak mengusik Stefan, papa pasti akan baik-baik saja. Sambung Stella menatap papa dan mamanya. Sander terdiam mendengar perkataan Stella, memang benar jika saja dia tidak mengusik Stefan pasti semuanya akan baik saja. Dia yang terlalu emosi dan serakah menginginkan menantu kaya, seperti Stefan membuat ia tidak terima diperlakukan seperti itu. Nasi sudah menjadi bubur, begitulah nasib Sander dan keluarga saat ini. Karir yang dibangun sedari nol kini hancur hanya karena keserakahannya. Stella melangkah keluar meninggalkan mama dan papanya, yang masih diam mematung merenungi semua perkataan Stella. Mereka sadar jika selama ini mereka sudah mengabaikan putri mereka semata wayang, mereka sibuk mencari materi tanpa peduli perkembangan sang anak. Mereka hanya membelikan barang mahal atau apapun, yang Stella minta untuk menghindari rengekan Stella yang ingin bersama. Mereka tidak ada waktu walau hanya mendengar cerita sang anak. Tak tahu kemana Stella hanya mengikuti arah kakinya melangkah. Entah sudah berapa jauh ia berjalan kaki tanpa arah tujuan yang jelas. Lah berjalan sesekali menghapus jejak air mata yang mengaliri pipinya. Aku harus kemana? Mama papa sudah tidak peduli lagi denganku, semua sekarang tidak peduli lagi denganku. Ini semua karena kamu, ucapnya sambil memegangi perutnya. Jika kamu tidak hadir pasti hidupku akan baik saja, Stefan tidak akan menceraikan aku. Aku pasti akan mendapat cinta dari mereka, semuanya hilang, ini semua karenamu. Sambungnya teriak meremas baju perutnya. Stella menyeberang jalan tanpa menoleh ternyata sebuah motor melaju dengan cepat ke arahnya. Awas mbak. Stella terjerembab di bahu jalan karena ditarik oleh seseorang. Au, kamu. Stella kaget melihat siapa yang menolongnya. Mbak gak apa-apa kan? Tanya Ana meneliti tubuh Stella, mengecek apa ada yang luka. Ana yang baru pulang dari kampus melihat Stella yang hendak menyeberang, dan mendapati sebuah motor melaju kencang. Dengan cepat Stella berlari dan menarik Stella, hingga mereka terjatuh dan posisi Stella menimpa tubuhnya. Tubuhnya yang kecil tentu saja merasa sakit saat ditimpa dan membentur aspal. Saya gak apa-apa, kenapa kamu nolongin saya? Kenapa gak biarkan saja saya mati ketabrak tadi? Sarkas Stella menepis tangan Ana.